Wah, ini udah jam 4. Mobilnya gede soalnya. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama Mr. Camping. Mr. Camping, hari ini hari pertama mulai road trip ke Bali. Jadi ini udah di rest area di mana nih ya? Subang. Rest area Subang. Jadi udah berangkat dari jam 4. Jadi jam 5 kurang ya. 5 kurang. Terus hari ini Mr. Camping bawa camper van. Ya. Tuh, banyak barang-barangnya. Full semua. Nah, terus kita karena belum makan, bawa bekal dari rumah, gelar meja. Ini mejanya cukup fungsional dan bagus dan kuat. Nanti Mr. Camping akan ulas lagi di video ini. Jadi Mr. Camping mau makan dulu di sini. Tadi habis isi bensin, terus nanti isi angin di ban. Habis itu kita lanjut lagi perjalanan kita. Nah, kali ini pasukannya istri, Little Miss Camping, bawa papi mami mertua sama babysitter Mr. Camping. Oke, jadi Mr. Camping makan dulu. Menunya nih nasi, ada karage, tahu goreng sama sapi lada hitam, ada mie goreng juga. Nah, makannya di pinggir tol nih, jadi ini ramai banget, ada mobil lalu lalang. Cuman ada sensasi tersendiri juga makan di rest area. Oke, Mr. Camping makan dulu. Oke, ini udah rest area yang kedua. 1 jam lagi udah nyampe Semarang. Jadi rencananya Mr. Camping makan siang dulu di Semarang. Terus baru lanjut ke hari ini camping di Mawar Campground yang ada di Bandungan dekat Semarang. Jadi Mr. Camping hari ini akan bermalam di sana. Jadi makan dulu, terus kita geser ke Mawar Campground. Oke, Mr. Camping udah nyampe Semarang. Makan siang dulu di warung makan Bumidi. Nah, ini makan lunch Mr. Camping nih, ada teri, tempe, toge, mangut lele sama ayam bakar. Tadi udah selesai makan, ini kita lagi menuju ke Mawar Camp, tapi ini jalanannya cukup macet dan ini udah mulai hujan, jam 3 tapi udah mulai hujan dan mendung banget. Kurang lebih sejam lagi akan sampai, jadi agak bingung juga sih harus walaupun camper van ada tendanya di belakang, jadi mungkin harus ada pakai jas hujan terus pasang tendanya. Ini udah kurang lebih setengah jam lebih ya masuk ke jalan desa. Sempet agak tersesat, cuman ini kayaknya sih jalannya bener, soalnya tadi lihat ada plang Mawar Camp. Nah, jadi kalau misalnya ikutin Google Maps doang nih agak bahaya, jadi harus sering nanya di sini. Tadi karena pas ikutin Gmaps doang, itu kayak ada satu tanjakan yang cukup ekstrim, sempet mobilnya kayak mau overheat, jadi sempet berhenti dulu. Intinya di sini harus nanya-nanya kayaknya. Nah, ini kelihatannya sih udah dekat, cuman belum nyampe. Dan di sini kabut semua nih jam segini, jam 4. Nggak kelihatan apa-apa. Udah jam 5 sore nih, Mr. Camping sebenarnya udah nyampe, cuman begitu nyampe campsite-nya, ini pas begitu mau masuk ada yang bagian lumpur dan sekarang bannya ke nyungsep. Jadi sekarang lagi dibantu sama masnya nih supaya bisa jalan lagi. Jadi kesini ternyata banyak rintangan juga nih dari tadi, karena akses jalannya juga terlalu menanjak. Jadi buat mobil ini agak kesulitan
sebenarnya nggak sampai panas, cuman kayak mobilnya ada hawa panas ya, jadi daripada ada apa-apa Mr. Camping sempat berhenti dulu 10 menit terus baru nanjak lagi gitu. Nah udah nyampe, bannya nyungsep nih. Wah tuh, jadi ternyata nih tanahnya baru diratain. Nah sayangnya nggak ditandain nih, harusnya hujan gini tanahnya pasti lumpur, harusnya ditandain supaya nggak dilewatin. Jadi mobil Mr. Camping nih nyangkut sementara ini. Udah mau maghrib. Lumayan melelahkan juga nih, soalnya udah perjalanan panjang, nyetir 9 jam lebih. Terus udah di depan mata nih, tinggal ngecamp di sini. Harus ada cobaan dulu kayak gini. Hari pertama nih udah lumayan melelahkan. Oke, akhirnya sampai juga. Mr. Camping udah cari spot. Tadi sempet setengah jam lebih nih keluar dari jebakan lumpur. Tuh, kotor banget. Kayaknya kalau sempet kayaknya harus cuci mobil. Nah, ini masih hujan rintik-rintik, jadi terpaksa ya Mr. Camping sampai basah-basahan. Pasang tenda dulu di sini. Oke, malam sudah tiba. Mr. Camping berhasil pasang tendanya. Udah berhasil pasang tendanya, udah gelar ranjangnya. Walaupun melelahkan, setelah mandi air dingin rasanya seger lagi. Jadi Mr. Camping mau makan dulu nih. Oke, Mr. Camping udah sempat makan, cuma makannya sederhana, masih bawa bekal dari rumah. Karena tadi cukup merepotkan ya hari ini. Hari itu hari pertama, tapi cukup banyak rintangan dari pagi sampai sore tadi. Jadi Mr. Camping belum sempat lihat tempat ini seperti apa. Nggak begitu kelihatan, tadi pas datang kabut banget. Ini juga masih hujan rintik-rintik, jadi nggak bisa beraktivitas di luar dari tadi. Jadi Mr. Camping cuma sempat mandi, langsung pasang tenda segala macam. Ini tendanya model nyambung sama camper van, jadi Mr. Camping akan tidur di sini pakai velvet. 2 orang bakal tidur di sini. Terus istri sama mami mertua tidur di dalam. Papi mertua tidur di depan. Jadi kita 5 dewasa dan 1 balita. Anyway, ya tempat ini belum begitu kelihatan, jadi rencananya Mr. Camping mau bangun subuh untuk lihat sunrise-nya. Mudah-mudahan cuacanya cerah besok pagi, karena kalau misalnya lihat di fotonya sih sebenarnya tempat ini bagusnya buat lihat sunrise. Jadi mudah-mudahan dapat sunrise bagus, walaupun ya pesimis sih sebenarnya Mr. Camping, karena lihat cuaca belakangan ini lagi mendung terus. Terus di sini tadi jam 3 sore juga udah mendung banget. Nggak tahu ada hubungan dengan gunung meletus di Gunung Semeru, karena baru meletus 2 hari lalu. Apakah ada hubungannya? Mr. Camping kurang tahu. Tapi mudah-mudahan kelihatan cuaca yang bagus. Ya, lihat sunrise. Little Miss, Bruna, Little Miss. Say hi. Dadah. Jadi Mr. Camping mau tidur dulu. Besok pagi kita lihat seperti apa tempat ini. Ini jam 3 pagi, hujan lagi, terus kayak anginnya kenceng banget di sini. Jadi anginnya di sini tuh kayak ada bunyinya gitu. Jadi kalau anginnya mendekat tuh ada kayak suara pesawat tuh. Dan ini lumayan parah sini anginnya.
Wah, gila. Ini Mr. Camping dari tadi belum bisa tidur nih. Ini udah jam 3 pagi. Karena anginnya kayak gini di sini. Wah. Ini udah jam 4. Anginnya masih kenceng. Ini sepertinya rekor nih. Mr. Camping nggak tidur sama sekali dari tadi. Gara-gara hujan angin ini. Nggak tahu pas lagi cuacanya buruk apa di sini emang anginnya kenceng. Yang jelas tenda ini emang bukan tenda yang sangat kuat untuk angin karena posisinya juga agak tinggi modelnya, jadi harus dipegangin kayak gini nih pakai tangan, atau kan polnya dia bengkok gitu. Jadi rencana Mr. Camping akan bertahan seperti ini dulu sampai pagi, terus mungkin besok nggak bisa camping dulu nih, kayaknya harus menginap di hotel dulu supaya bisa nyetir lagi. Ini jam 5. Tuh lihat tenda samping juga semalam nggak nahan, udah roboh. Jam 5 sunrise-nya kelihatan nih. Ini baru pertama kali Mr. Camping nggak tidur pas camping, soalnya bener-bener jagain tenda banget tuh tadi. Nah, kira-kira gini nih sunrise-nya. Ya, walaupun nggak tidur, seneng bisa lihat sunrise-nya, cukup jelas kelihatan gunungnya. Tampang belum tidur nih. Jadi rencananya karena belum tidur, Mr. Camping nyetir pasti bahaya. Rencananya nih tunggu cuaca sedikit membaik, Mr. Camping coba tidur mungkin setengah hari gitu, 3 jam 4 jam itu bisa lanjut perjalanan lagi. Oke, Mr. Camping menikmati. Wah, akhirnya Mr. Camping berhasil tidur 2 jam. Jadi tadi karena udah pagi jam 6, istri sama anak udah selesai tidur. Mr. Camping gantian tidur 2 jam. Ini sekarang jam setengah 9. Oke, view-nya masih sama. Bagus banget nih view-nya. Tapi ya agak ketutup awan, gak sejelas tadi pagi. Nah, jadi Mr. Camping udah segar sedikit lah, walaupun tidurnya nggak puas. Mau makan sebentar terus langsung bergegas jalan. Nah, sebelum itu Mr. Camping mau tunjukin nih campsite-nya seperti apa. Ini sebenarnya Mawar campsite ini Mawar campground ya, Mawar campground. Mawar campground ini tempatnya nggak terlalu luas kalau misalnya buat yang camper van doang. Tapi kalau misalnya buat yang camping bawa tenda sendiri atau sewa tenda di bagian atas sana, itu cukup luas. Tapi Mr. Camping karena camping di camper van-nya, tempat area camper van-nya akan tunjukin tempat camper van-nya aja. Tempat camper van ini nggak terlalu luas ya, dan kelihatannya baru juga gitu. Jadi kalau misalnya masuk, di situ ada pos check-in-nya, bayar di sana, terus tinggal bawa mobilnya, muter gini, terus turun, terus bisa masuk ke area ini. Nah, ini area ini karena baru ditata, tanahnya masih lembek banget. Mr. Camping juga kemarin nyungsep di salah satu tanah seperti ini, lembek banget. Kelihatan di sana juga lagi ngumpul semua. Ada satu mobil yang nyungsep kemarin, mereka lagi narik pakai tambang rame-rame. Jadi harus hati-hati banget di sini. Mungkin pengelola juga harus ditandain kali ya tanah yang masih labil
supaya mobilnya nggak nyungsep. Untung mobil Mr. Camping bannya udah AT juga, jadi nggak separah yang di bawah itu kayaknya. Nah, jadi kalau bisa dilihat dua area ini sama di pinggir sana ada area kecil-kecil untuk bisa camping lagi. Jadi areanya nggak terlalu luas. Nah, cuma emang view-nya bagus nih dari sini ke sana. Apalagi kalau misalnya nggak ada awan. Terus ke sana ada WC-nya. Nah, ini Mr. Camping tunjukin akses masuknya dulu. Kalau masuk dari bawah sini. Naik. Naik ke sini. Sebelah kanan ini pos check-in ya. Jadi bayar apa segala macam di sini. Nah, di belakang pos check-in ini ada warung nih, jadi bisa belanja yang sederhana. Nih Little Miss Camping juga lagi ngungsi ke sini. Ada bisa ngecas HP. Tapi ini sebenarnya lebih dekat ke area camping yang bukan camper van. Luna, Little Miss. Lagi main. Oke, dari sini juga view-nya bagus nih, kelihatan. Oke, habis ini Mr. Camping mau mandi, sekalian tunjukin WC-nya seperti apa. Tuh WC-nya. Nah, ini jalan ke WC-nya, menuju ke WC. Jalannya udah dibatuin semua. Terus dindingnya dari apa nih ya, asbes ya, seng. Terus WC-nya jongkok, ada bak mandi, airnya dingin, airnya bersih, WC-nya juga cukup bersih. Ada 4 pintu. Terus depan sini bisa ngecas HP juga, terus ada tempat sampah. Oke, Mr. Camping mau mandi juga abis ini. Oke, Mr. Camping udah abis mandi. Sekarang mau siap-siap makan. Ini ada produk yang Mr. Camping mau cobain, namanya Seiruma by Seilera. Nah, ini CI ya, daging CI tapi sapi. Nah, kalau misalnya yang sapi CI, Mr. Camping nggak terlalu familiar. Jadi penasaran nih mau nyobain, soalnya dia pakai US beef dan dagingnya premium gitu, pakai daging premium dari US. Ini anginnya di sini kenceng banget, jadi Mr. Camping harus pakai penahan angin. Kita langsung coba oseng dulu. Jadi ada dagingnya. Ini yang CI lidah. Isinya 150 gram, terus ada bumbunya juga kayak gini. Jadi panasin dagingnya dulu. Oke, jadi yang lidah sapinya tinggal dioseng-oseng bentar aja. Api sedang ke besar 2 menit. Udah jadi yang CI lidah. Habis ini Mr. Camping mau masak yang CI sapi. Berikutnya CI sapi. Nah, ini praktis banget, jadi Mr. Camping tinggal masukin ke kulkas karena camper van ada di kulkas, ada kulkas. Atau enggak kalau misalnya masukin di cooler box juga bisa. Tinggal buka, keluarin bumbunya, terus dipanasin. Nah, si sapinya juga udah jadi. Ini tuh dari wanginya tuh udah mantap banget.
Nah, Mr. Camping tuh cukup bangga dengan masakan Indonesia, cukup bervariasi. Apalagi yang makanan-makanan yang kita jarang, yang nggak biasa ya. Saya kan sebelumnya nggak terlalu terkenal, tapi beberapa tahun ke belakang baru diketahui sama banyak orang gitu. Jadi nih, wanginya aja udah gokil. Oke, Mr. Camping akan mencobanya. Oke, sebelum makan, Mr. Camping mau kenalin satu produk yang menarik banget, dan ini udah pakai 2 hari dan Mr. Camping suka banget. Jadi ini produk meja sekaligus bangku dari Hike and Run. Nanti Mr. Camping taruh link belanjanya di kolom deskripsi. Ini pasang nggak nyampe 2 menit, bahkan 1 menit. Jadi tinggal dibuka, dia kayak koper gitu, dibuka, nanti dia bisa keluarin bangkunya. Tinggal dikunci, bawahnya dikunci. Ada 3 penguncian, bawah 1, sini 2, sama sini 3. Terus ini udah kuat banget. Terus plastiknya juga plastik bukan yang kayak tipis banget gitu, dan yang paling penting lagi, ini harus kuat didudukin sama Mr. Camping. Karena Mr. Camping beratnya 120. Ini Mr. Camping dudukin juga nggak apa-apa. Terus sempat makan berempat juga nggak ada masalah. Terus tekstur permukaannya juga kayak kayu gitu ya, tekstur kayu walaupun ini plastik. Jadi kalau naruh makanan tuh nggak licin kemana-mana. Jadi Mr. Camping ini akan pakai terus pasangan dengan camper van, karena ukurannya juga kompak banget, bisa masuk ke kabinet camper van Mr. Camping. Oke, Mr. Camping makan dulu. Oke, pertama Mr. Camping mau coba yang sapi dulu. Ini nasinya juga masih hangat, baru bikin di rice cooker. Kasih sambal dikit. 잘 먹겠습니다. Dagingnya empuk, asinnya pas, aroma asapnya nendang banget. Sekarang cobain yang lidah ya. Lidah, pakai sambal juga sedikit. Teksturnya tuh lembut tapi ada sedikit kenyalnya, bukan alot ya, jadi lembut kenyal gitu, enak banget. Lidah juga ada cita rasa sendiri ya, dia kayak ada aroma khas lidah sapi, tapi diasap juga, jadi bukan yang jadinya amis, tapi aroma asapnya tuh berasa bareng gitu. Enak banget, silahkan dicoba. Mr. Camping habis ini mau bergegas jalan lagi, lanjut perjalanan. Destinasi berikutnya adalah Malang.
Oke, udah jam 12 siang. Sebenarnya tadi Mr. Camping rencana jam 9 tuh udah jalan, cuman karena nggak sempet tidur dulu, makan, istirahat, terus beres-beres, baru keburu jam 12. Mr. Camping akan menuju ke Malang sekarang. Nah, sebelum cabut, sedikit review tentang campsite ini. Kalau misalnya kalian ke Jawa Tengah atau misalnya kayak Mr. Camping ini lagi on the way ke Bali, cukup direkomendasikan untuk mampir di sini kalau misalnya kamu suka camping. Karena ini view-nya. Itu ada Rawa Pening namanya. Terus ini kalau ini di kaki Gunung Ungaran. Jadi ke sini untuk lihat view-nya dan lihat sunrise-nya. Cuman kalau misalnya untuk fasilitas, untuk campervan, udah ada titik-titik air di campsite ini, cuman nggak ada titik listrik. Jadi mungkin untuk campervan yang membutuhkan keperluan listrik, itu harus ke warung dulu yang di atas. Jadi itu ya sedikit kekurangannya. Dan kelihatan di sini masih pembangunan, jadi belum benar-benar siap 100%. Contohnya kayak kemarin Mr. Camping bannya jeblos di sana karena tanahnya masih labil. Hal-hal seperti itu mungkin perlu ditingkatkan atau mungkin pengelolanya perlu kasih lebih kewaspadaan kepada pengunjung, karena pengunjungan ke sini baru pertama kali, nggak tahu mana yang tanah lembek dan lain-lain. Nah, terus kekurangan di sini kedua, Mr. Camping bener-bener nggak nyangka di sini anginnya bener-bener kenceng. Terus anginnya itu kayak ada bunyinya. Nah, ternyata pas pagi-pagi lihat itu bunyinya dari tower BTS di belakang. Ya, kelihatan ya. Jadi saking anginnya kenceng melewati sela-sela tower itu, terus kayak bunyi-bunyi gitu. Kayak ada pesawat gitu. Jadi kalau misalnya anginnya kenceng, selain suaranya terlalu berisik, terus kedua, kalau misalnya tenda kalian bukan tenda yang sangat kuat polnya, itu bisa copot, bisa terbang ke bawah angin, dan itu sangat berbahaya. Tenda itu paling berbahaya dengan angin yang kencang. Jadi ya kalau kesini mungkin harus extra careful, mungkin lihat cuaca juga. Kalau misalnya angin lagi kencang banget, nggak perlu kesini. Ya itu aja sih kendala angin. Angin di sini sangat kencang. Nggak sepanjang tahun kayak gini pasti. Mr. Camping kesini bulan 12 lagi musim hujan juga kan, jadi anginnya cukup kencang. Terus banyak ada hujan juga kemarin. Oke, camping di sini harganya 120.000 untuk sewa satu spot untuk campervan. Nggak menghitung jumlah kepala. Harga yang masih cukup masuk akal, dan sinyal di sini Telkomsel bagus banget. Jadi karena mungkin ini benar-benar persis di bawah BTS, jadi sinyalnya bagus. Oke, jadi Mr. Camping akan lanjut ke Malang. See you in next episode. Little Miss Camping, bye bye, dadah, dadah, dadah.